Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Nabila Yamani dan pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai gambaran besar apa aja sih yang udah kita pelajari pada mata kuliah akuntansi manajemen setelah UTS. Nah, untuk lebih lanjut silakan simak video ini ya. Bab pertama yang kita pelajari setelah UTS yakni bab analisis biaya volume laba. Pada bab ini terdapat 3 subbab. Yang pertama mengenai pengertian analisis biaya volume laba, yang kedua mengenai titik impas, dan yang ketiga mengenai titik impas multiproduk. Nah, yang pertama mengenai pengertian analisis biaya volume laba itu sendiri, yakni teknik menghitung atau analisis untuk menghitung dampak apa saja sih yang terjadi apabila terdapat perubahan harga jual, terdapat perubahan biaya volume laba, terdapat perubahan volume penjualan, dan terdapat perubahan biaya terhadap laba. Nah, biasanya manajer menggunakan ini untuk membuat perencanaan dalam jangka waktu pendek atau perencanaan jangka pendek. Nah, untuk titik impas itu sendiri merupakan titik di mana total pendapatan dan total biaya sama dengan 0. Jadi perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun untung. Nah, titik impas ini dibagi lagi menjadi 2, yakni titik impas penjualan dalam unit, kemudian titik impas dalam rupiah penjualan. Dan pada titik impas dalam penjualan unit ini terbagi lagi rumusnya menjadi 2. Yang pertama yakni rumus titik impas dalam satuan unit, dan kemudian yang kedua rumus titik impas dalam margin kontribusi. Nah, untuk titik impas multiproduk ini merupakan analisis titik impas yang biasa digunakan untuk perusahaan yang memiliki produk lebih dari satu, di mana apabila terdapat perubahan penjualan terhadap satu produk, maka akan mempengaruhi hasil lainnya. Untuk rumusnya juga pasti berbeda dengan rumus dari titik impas dalam penjualan unit dan rupiah, karena titik impas dalam titik impas multiproduk ini lebih kompleks. Bab selanjutnya yang kita bahas yakni mengenai bab penyusunan anggaran dan pengendalian. Untuk pengertian dari anggaran itu sendiri yakni merupakan rencana atau perencanaan yang dibuat atau disusun oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, kita akan masuk ke bab pertama yakni mengenai peran anggaran dalam pengendalian dan dalam perencanaan. Nah, untuk peran anggaran dalam pengendalian itu sendiri yakni sebagai pembanding hasil yang diperoleh saat ini dengan hasil yang akan direncanakan ke depannya atau hasil yang akan direncanakan pada periode selanjutnya. Kemudian untuk peran anggaran dalam perencanaan itu sendiri yakni sebagai alat untuk mengidentifikasi kebutuhan apa saja sih yang kita perlukan pada periode selanjutnya, ataupun kebutuhan yang tidak kita perlukan atau tidak terlalu perlu untuk periode selanjutnya. Nah, kemudian untuk subbab ketiga mengenai jenis-jenis anggaran itu sendiri, yang pertama anggaran itu terdiri dari anggaran induk atau master budget, kemudian yang kedua anggaran berkelanjutan, kemudian yang ketiga anggaran yang terus berkembang. Nah, pada master budget ini terdiri lagi atau dibagi lagi menjadi 2, yakni anggaran operasional dan anggaran keuangan. Nah, pada subbab ketiga ini yakni mengenai penyusunan anggaran. Nah, karena master budget ini merupakan anggaran wajib pada setiap perusahaan, maka kita akan membahas mengenai penyusunan anggaran master budget atau penyusunan anggaran operasional dan anggaran keuangan. Nah, untuk anggaran operasional itu sendiri terdiri dari beberapa anggaran, yakni anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran persediaan akhir barang atau produk, kemudian anggaran barang jadi, kemudian anggaran HPP, kemudian anggaran biaya pemasaran, kemudian anggaran biaya riset dan pengembangan, kemudian anggaran operasional, dan yang terakhir yakni anggaran laba rugi. Kemudian untuk menyusun anggaran keuangan terdiri atas 3 saja. Yang pertama anggaran kas, kemudian anggaran neraca, dan anggaran laporan arus kas. Bab ketiga yang kita bahas setelah UTS yakni mengenai biaya standar dan analisis varian. Nah, pada bab ini terdapat 4 subbab. Yang pertama mengenai pengertian dari biaya standar, jenis standar, dan kegunaan biaya standar. Kemudian yang kedua mengenai analisis harga dan estimasi. Kemudian yang kedua mengenai analisis varian.
penjualan dan laba, kemudian yang terakhir mengenai analisis varian biaya. Nah, untuk yang pertama yakni pengertian dari biaya standar. Nah, biaya standar itu apa sih? Biaya standar itu merupakan biaya yang telah ditentukan jumlahnya dan telah untuk membuat sebuah produk dengan jumlah yang telah ditentukan juga pada periode tertentu. Nah, untuk jenis dari standar berdasarkan dari keketatannya sendiri itu terbagi atas 4. Yang pertama yakni standar teoritis, kemudian yang kedua rata-rata biaya waktu yang lalu, kemudian yang ketiga standar normal, dan yang terakhir pelaksanaan terbaik yang dapat dilakukan atau dicapai oleh sebuah perusahaan. Kemudian untuk kegunaan dari biaya standar itu sendiri, yang pertama untuk mengendalikan biaya yang ada di perusahaan itu, kemudian yang kedua dibuat atau dirancang oleh perusahaan untuk memberikan pedoman kepada manajemen dalam menyusun anggaran biaya. Kemudian yang terakhir untuk menjadikan analisis atau melihat apakah terdapat penyimpangan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Kemudian untuk analisis varian itu sendiri, secara umum analisis varian itu dilakukan untuk untuk melihat, untuk mengetahui atau menghitung harga atau biaya sesungguhnya yang digunakan apabila terdapat selisih antara biaya yang telah dianggarkan dengan biaya sesungguhnya. Jadi sebagai contoh seperti ini ya teman-teman, apabila ini nih contohnya Zahra Kitchen dianggarkan pada periode bulan Mei ini untuk memproduksi 200 unit kue. Akan tetapi Zahra Kitchen hanya mampu atau hanya dapat memproduksi 150 unit kue. Nah, karena selisih tersebut maka dibutuhkannya analisis varian ini untuk menghitung berapa sih biaya sesungguhnya yang dikeluarkan oleh Zahra Kitchen dalam membuat 150 unit kue ini. Nah, analisis varian ini dengan berbagai varian, maksudnya analisis varian harga dan estimasi, analisis penjualan dan laba, dan analisis varian biaya ini sama semua ya teman-teman kegunaannya untuk menghitung biaya sesungguhnya atau anggaran sesungguhnya apabila terdapat anggaran selisih dari anggaran yang direncanakan dengan anggaran yang sesungguhnya. Pada bab keempat, kami membahas mengenai just in time, cost of quality, dan target costing, di mana pada bab ini terdapat 4 subbab. Yang pertama mengenai manajemen persediaan just in time, kemudian yang kedua mengenai cost of quality, ketiga mengenai target costing, dan terakhir mengenai manajemen biaya siklus hidup. Nah, untuk just in time ini merupakan sistem produksi dan persediaan di mana manajemen membeli dan memproduksi bahan sesuai dengan kebutuhan dan tepat pada waktunya. Kemudian untuk cost of quality merupakan total biaya di mana digunakan untuk menjaga kualitas produk dan memperbaiki produk yang cacat. Nah, pada cost of quality ini terdiri atas 4 biaya. Yang pertama biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Kemudian untuk target costing ini merupakan biaya bukan perbedaan dari biaya total untuk memasuki segmentasi pasar atau total penjualan untuk memasuki segmentasi pasar dan laba per unit yang diinginkan. Kemudian untuk biaya siklus hidup ini merupakan biaya dari produk diolah sampai produk sudah tidak terpakai. Kelima, kami membahas mengenai pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. Pada bab ini terdapat 5 subbab yang kita bahas. Pertama, mengenai akuntansi pertanggungjawaban kontemporer dan tradisional. Kemudian kedua, mengenai pengukuran kinerja pusat investasi. Kemudian pengukuran kinerja pusat biaya, pengukuran kinerja pusat penjualan, dan pengukuran kinerja pusat laba. Nah, untuk akuntansi pertanggungjawaban kontemporer ini merupakan akuntansi pertanggungjawaban yang dapat dilakukan apabila bisnis dalam keadaan dinamis dan melibatkan seluruh tim manajemen untuk melakukan analisis pertanggungjawabannya. Kemudian untuk akuntansi pertanggungjawaban tradisional ini merupakan akuntansi pertanggungjawaban yang dapat dilakukan apabila bisnis dalam keadaan stabil, di mana tidak ada fluktuasi nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga yang stabil, pendapat ekonomi masyarakat yang stabil, tidak adanya persaingan bisnis yang ekstrim atau yang terlalu signifikan. Kemudian untuk pengukuran kinerja pusat investasi dapat dilakukan dengan 3 analisis. Yang pertama melalui ROI, Return on Investment, RI, Residual Income, kemudian yang terakhir ROE, Return on Equity. Kemudian untuk pengukuran kinerja pusat laba
pengukuran kinerja pusat biaya ini dapat dilakukan dengan melihat selisih dari biaya yang sesungguhnya dengan biaya yang direncanakan atau yang dianggarkan. Kemudian untuk pengukuran kinerja pusat pendapatan dapat dilakukan dengan melihat selisih dari pendapatan yang didapatkan saat ini dengan pendapatan yang ditargetkan atau yang dianggarkan. Kemudian untuk pengukuran kinerja pusat laba dapat dilakukan dengan 3 macam analisis yang tergabung dalam rasio profitabilitas, yakni melalui analisis rasio gross profit margin, net profit margin, dan operating profit margin. Pada bab ke-6 setelah UTS atau bab terakhir setelah UTS, kami membahas mengenai pengukuran dan implementasi dari strategi balance scorecard. Nah, pada strategi ini atau pada bab ini terdapat 3 subbab yang kami bahas. Yang pertama mengenai konsep dasar dari balance scorecard itu sendiri. Kemudian yang kedua mengenai perspektif apa aja sih yang ada di dalam balance scorecard. Kemudian yang terakhir mengenai bagaimana sih cara mengimplementasi balance scorecard pada perusahaan. Nah, untuk yang pertama yakni konsep dasar dari balance scorecard. Untuk mengetahui konsepnya kita harus mengetahui dulu dong pengertiannya itu apa. Nah, pengertian dari balance scorecard itu sendiri yakni alat untuk membantu penilaian kinerja perusahaan atau salah satu alat untuk menilai kinerja perusahaan dengan konsep berkeseimbangan. Nah, konsep berkeseimbangan di sini dimaksudkan yakni penilaian di sini berdasarkan dari perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya balance scorecard ini menggabungkan antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan untuk melakukan penilaian kinerja perusahaan. Nah, kemudian untuk perspektif yang ada di dalam balance scorecard ini apa aja sih sebenarnya? Nah, terdapat 4 perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama yakni perspektif keuangan. Nah, perspektif keuangan nih apa sih perspektif keuangan ini? Merupakan perspektif yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu dan kaitannya ini dalam penampilan perusahaan dari sudut pandang atau dari kacamata investor. Kemudian yang kedua yakni perspektif pelanggan. Nah, pada perspektif ini menggambarkan bahwa fokus perusahaan terhadap kebutuhan serta kepuasan pelanggan dan pandangan pelanggan terhadap perusahaan seperti apa. Kemudian untuk perspektif proses bisnis internal ini, pada perspektif proses bisnis internal ini cukup kritis. Hal ini disebabkan karena perusahaan harus memberikan value proposition di mana value ini dipergunakan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, kenapa sih kita harus menarik dan mempertahankan pelanggan? Karena hal tersebut untuk menyenangkan pemegang saham. Kenapa kok bisa menyenangkan pemegang saham? Karena dengan mempertahankan pelanggan, otomatis pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan itu cenderung stabil dan otomatis pemegang saham tidak mendapatkan capital loss yang terlalu jauh atau terjadi penurunan harga saham yang terlalu tinggi. Nah, begitu. Jadi kemudian untuk mengimplementasikan bagaimana sih cara mengimplementasikan strategi scorecard ini? Nah, untuk langkah yang pertama ini ya kita harus mengidentifikasi dulu dan mengumpulkan data-data apa aja sih yang diharuskan atau yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian strategi balance scorecard. Nah, kemudian dari data-data yang telah dikumpulkan ini, maka tim penilaian harus merancang atau membangun scorecard itu. Nah, dengan scorecard yang telah dibangun dan dengan data-data scorecard yang telah dibuat itu atau telah dibikin tersebut, maka dapat dilakukan evaluasi dan peningkatan kinerja dari perusahaan. Berikut merupakan review dari materi-materi yang sudah kami dapatkan dari mata kuliah akuntansi manajemen setelah UTS. Nah, apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya Azra Nabila Yamani, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.